Dalam tata laksana hukum pernikahan di Indonesia, ada satu perjanjian yang sangat jarang digunakan masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan. Perjanjian itu adalah perjanjian pranikah. Menurut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Amran Suwadi, secara definisi perjanjian pranikah adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian pranikah ini bisa dilakukan bagi calon pasangan pengantin yang memiliki harta namun menginginkan harta yang mereka miliki atau hasilkan dapat dipisahkan dari harta bersama setelah pernikahan. Amran menjelaskan bahwa aturan terkait perjanjian pranikah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai pasal 52. Amran menambahkan, perjanjian pranikah dalam perkawinan dapat dilakukan asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan tidak menghilangkan kewajiban suami kepada istri atau sebaliknya. Dianjurkan agar bagi yang memiliki harta mungkin ya, sebaiknya dilakukanlah perjanjian pranikah. Sehingga jelas mana harta suami, mana harta istri, dan bagaimana penghasilan dari harta itu masing-masing. Sebab yang saling dipertengkarkan kan gitu, penghasilan dari usaha harta bawaan ini. Nah, jadi sepanjang itu tidak diperjanjikan, itu tetap menjadi harta bersama. Tapi kalau diperjanjikan mungkin dia punya puluhan hektar kebun sawit, mungkin penghasilan dari situ tidak bisa diklaim sebagai harta bersama kalau itu diperjanjikan. Makanya saya menganjurkan kalau memang memiliki harta yang cukup supaya tidak mengklaim masing-masing, maka dibuatlah perjanjian yang memang itu dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum. Namun bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah ini dianggap hal yang tidak biasa dilakukan karena terbiasa menjadikan harta milik calon istri dan calon suami sebagai harta bersama. Perjanjian pranikah ini pun tidak bisa terjadi tanpa persetujuan calon pasangan suami istri. Dan perjanjian ini bisa gugur atau dibatalkan jika pasangan suami istri ini sepakat membatalkan perjanjian pranikah yang pernah dibuat. Namun memang bagi kultur kita itu jarang mau dilakukan karena belum apa-apa sudah dibuat begini katanya. Itu kadang-kadang itu. Tapi nanti timbul masalah setelah mereka mungkin tidak dapat melanjutkan perkawinan. Itu baru timbul masalah gitu ya. Makanya saya anjurkan sebaiknya untuk menjaga supaya tidak timbul masalah, maka diperjanjikan supaya jelas. Tapi perjanjian ini tidak dapat dibatalkan ya. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Karena perjanjian itu kan mengikat ya. Nah, bagaimana dengan di pengadilan agama? Ini sangat membantu bagi hakim di pengadilan agama kalau ada perjanjian pranikah ini menjadi pedoman dalam membagi tentang harta bersama. Umumnya, perjanjian pranikah diperlukan dan dibuat dalam kondisi misalnya terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak calon suami istri atau apabila keduanya atau salah satunya memiliki pemasukan yang cukup besar. Pengajuan perjanjian pranikah ini dapat dilakukan sebelum langsungnya pernikahan dan dapat dilakukan di kantor urusan agama dan dapat pula dilakukan dengan akta notaris. Tim Liputan, Kompas TV.